Assalamualaikum teman-teman. Kita dari kelompok 2 dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, dari mata kuliah RPL ini kebetulan kita kebagian materi tentang Agile Modul. Nah, untuk sebelum ke Agile Modul, kita kasih tahu dulu bahwa kelompok 2 ini terdiri dari 5 orang. Nah, teman-teman bisa baca sendiri dengan NIM ini. Oke, langsung aja ya ke next-nya. Nah, di sini untuk pendahuluannya ada pengertian metodologi. Nah, metodologi dalam perangkat lunak digunakan untuk merancang atau membangun suatu perangkat lunak. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, metodologi perangkat lunak juga terjadi perubahan atau penambahan requirement atau persyaratan. Dari model waterfall sampai dengan model incremental. Nah, pada tahun 90-an diperkenalkan dengan metodologi baru yang dikenal dengan nama Agile Methods. Nah, kata Agile ini berasal dari kata cepat, artinya cepat, ringan, bebas bergerak, dan waspada. Metodologi yang dikenal sebagai Agile Method ini mengutamakan fleksibilitas terhadap perubahan-perubahan yang terjadi selama pengembangannya. Oke, next ya. Nah, untuk pengertiannya, Agile Methods itu merupakan beberapa metode yang digunakan dalam pengembangan software. Agile Method merupakan jenis pengembangan sistem jangka pendek, di mana memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan. Oke, next. Nah, sementara prinsip Agile Software Development adalah melihat betapa pentingnya komunikasi antar anggota tim, antara orang-orang teknis dan bisnismen, antara developer dan manajernya. Ciri lainnya ialah menjadi bagian dari tim pembangun software. Nah, ciri-ciri ini didukung oleh 12 prinsip yang ditetapkan oleh Agile Alliance atau komunitas Agile itu sendiri. Nah, menurut Agile Alliance, 12 prinsip ini adalah bagi mereka yang ingin berhasil dalam penerapan Agile Software Development, di mana pertama, untuk yang keenam ini ada komunikasi dengan berhadapan langsung, adalah komunikasi yang efektif dan efisien. Nah, dalam penerapannya ini, berarti komunikasi yang face-to-face itu menjadi poin hal yang sangat penting. Nah, untuk yang ketujuhnya ada software yang berfungsi adalah ukuran utama dari kemajuan proyek. Terus yang ke-8, ada dukungan yang stabil dari sponsor, pembangunan, dan pengguna diperlukan untuk menjaga perkembangan yang berkesinambungan. 9, ada perhatian kepada kehebatan teknis dan desain yang bagus meningkatkan sifat agile. Kesederhanaan, ini penting. Dan yang ke-11 itu ada arsitektur, kebutuhan dan desain yang bagus cukup dari tim yang mengatur dirinya sendiri. Jadi arsitektur juga merupakan kebutuhan yang paling penting ya di sini. Terus dan yang terakhir ada secara periodik tim evaluasi diri dan mencari cara untuk lebih efektif dan segera melakukannya. Oke, next ya. Nah, kelebihan dari Agile Method ini ada 4 cara, ada 4 poin maksudnya. Pertama, meningkatkan kepuasan kepada klien. Pembangunan sistem dibuat lebih cepat karena ini lebih ke jangka pendek ya. Mengurangi resiko kegagalan implementasi software dari segi non-teknis. Jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, kerugian dari segi materi relatif lebih kecil. Itu poin yang terakhirnya. Yang selanjutnya adalah model-model dari Agile Method atau model dari beberapa model dari Agile. Nah, yang pertama yaitu Extreme Programming atau XP. Kedua, Adaptive Software Development atau ASD. 3, Dynamic System Development Method. 4, Scrum Methodology. 5, Crystal. 6, Feature Driven Development atau FDD. Yang 7, Agile Modeling. Yang ke-8, Relational Unified Process. Nah, kita bahas yang pertama yaitu Extreme Programming atau XP. Nah, pada proyek pemrograman ekstrim pertama dimulai pada 6 Maret 96. Extreme Programming adalah salah satu dari beberapa proses Agile populer, sudah terbukti sangat sukses di banyak perusahaan dari berbagai ukuran dan industri di seluruh dunia. Jadi kita tahu bahwa kebanyakan dari beberapa modul Agile tersebut yang paling banyak atau yang sering digunakan yaitu Extreme Programming atau yang mungkin. Yang kedua, komunikasi atau communication. Tugas utama developer dalam membangun suatu sistem perangkat lunak adalah mengkomunikasikan kebutuhan sistem kepada pengembang perangkat lunak. Komunikasi dalam Extreme Programming dibangun dengan melakukan pemrograman berpasangan atau pair programming. Developer didampingi oleh pihak klien
dalam melakukan coding dan unit testing, sehingga klien bisa terlibat langsung dalam pemrograman sambil berkomunikasi dengan developer. Tujuannya yaitu untuk memberikan pandangan pengembang sesuai dengan pandangan pengguna sistem. 3, 2, 1. Oke, di sini selanjutnya ada kesederhanaan atau simplicity. XP mencoba untuk mencari solusi paling sederhana dan praktis. Perbedaan metode ini dengan metodologi pengembangan sistem konvensional lainnya terletak pada proses desain dan coding yang terfokus pada kebutuhan saat ini daripada kebutuhan yang besok. Seminggu lagi atau sebulan lagi, lebih baik melakukan hal yang sederhana dan mengembangkannya besok jika diperlukan lagi. Selanjutnya ada umpan balik atau biasa yang dikenal dengan feedback. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kemajuan dari proses dan kualitas dari aplikasi yang akan kita bangun. Informasi ini harus dikumpulkan setiap interval waktu yang singkat secara konsisten. Ini dimaksudkan agar hal-hal yang menjadi masalah dalam proses pengembangan dapat diketahui sedini mungkin. Setiap feedback ditangani dengan melakukan tes, unit tes atau sistem integrasi, dan jangan menunda karena biaya akan membengkak. Selanjutnya ada keberanian atau courage. Berani mencoba ide baru, berani mengerjakan kembali, dan setiap kali kesalahan ditemukan, langsung diperbaiki. Contoh dari courage adalah komitmen untuk selalu melakukan desain dan coding untuk saat ini dan bukan untuk esok. Ketika ada kode yang terlalu rumit, sulit dibaca, dan dipahami, tidak sesuai dengan kemauan pelanggan, maka seharusnya kode program seperti itu direfaktor. Kalau perlu, program ini dibangun ulang. Hal ini menjadikan pengembangan merasa nyaman dengan refactoring ketika program diperlukan. Selanjutnya di sini ada siklus hidup pada extreme programming. Terdapat 5 fase, yang itu exploration phase, ada planning phase, iteration to release phase, productionizing phase, ada maintenance phase, dan terakhir death phase. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan extreme programming. Yang pertama, menjalin komunikasi yang baik dengan klien. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer. Kemudian kekurangan extreme programming. Yang pertama, developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Lalu yang kedua, tidak bisa membuat kode yang detail di awal, atau prinsip simplicity, dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Lalu selanjutnya Adaptive Software Development atau ASD. Filosofi yang mendasari Adaptive Software Development atau ASD adalah kolaborasi manusia dan tim yang mengatur diri sendiri. Lalu yang selanjutnya Dynamic System Development Method atau DSDM. Dynamic System Development Method memiliki beberapa aktivitas. Lalu yang selanjutnya Scrum Methodology. Pertama kali diperkenalkan oleh Jeff Sutherland tahun 1990-an dan dikembangkan lalu dilakukan oleh Weber and Bradley. Scrum menguraikan beberapa proses untuk mengidentifikasi dan katalogisasi pekerjaan yang perlu dilakukan, memprioritaskan yang bekerja dengan berkomunikasi dengan pelanggan atau wakil pelanggan, dan pelaksanaan yang bekerja menggunakan release iteratif, dan memiliki tujuan utama untuk mendapatkan memiliki aktivitas yang meliputi yang pertama Crystal. Crystal diperkenalkan oleh Coxburn dan Highsmith Development yang tidak pada jalur kritis, dapat menghabiskan waktu lebih. Karakteristik Crystal. Secara aktual, sebuah model proses keluarga yang memungkinkan manuver berdasar karakteristik permasalahan. Menyarankan pengguna workshop refleksi untuk review kebiasaan kerja tim. Selalu murah dan cepat berkomunikasi secara langsung.
Proyek berkembang sesuai ukuran tim menjadi lebih atau luas dan metodologi akan menjadi lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu Feature Driven Development. Feature Driven Development merupakan model proses praktis untuk keahlian proses software engineering. Fitur merupakan sebuah fungsi yang berharga di mana dapat dilaksanakan. Selanjutnya itu Agile Modeling. Agile Modeling dalam Agile Modeling. Yang pertama yaitu membuat model dengan tujuan. Tentukan tujuan sebelum membuat model. Yang kedua, menggunakan multiple models. Tiap model mewakili aspek yang berbeda dari model lain. Yang selanjutnya itu travel lag. Yaitu simpan model-model yang bersifat jangka panjang saja. Selanjutnya, isi lebih penting daripada penampilan. Modeling menyajikan informasi kepada audiens yang tepat. Selanjutnya itu memahami model dan alat yang digunakan untuk membuat software. Terakhir yaitu adaptasi secara lokal. Selanjutnya itu Rational Unified Process. Rational Unified Process adalah suatu kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak interaktif yang dibuat oleh Rational Software. Roop membagi tahapan pengembangan perangkat lunaknya ke dalam 4 fase sebagai berikut. Yang pertama yaitu Inception, merupakan tahap untuk mengidentifikasi sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua, Elaboration, merupakan tahapan untuk melakukan desain secara lengkap berdasarkan hasil analisis di tahap Inception. Yang ketiga yaitu Construction, merupakan tahapan untuk mengimplementasikan hasil desain dan melakukan pengujian hasil implementasi. Pada tahap awal Conclusion, ada baiknya dilakukan pemeriksaan ulang hasil analisis dan desain, terutama desain pada domain perilaku ataupun diagram sequence, dan domain struktural ataupun diagram kelas, komponen ataupun deployment. Yang keempat yaitu Transition, merupakan tahapan untuk menyerahkan sistem aplikasi ke konsumen ataupun rollout, yang umumnya mencangkup pelaksanaan pelatihan kepada pengguna dan testing beta aplikasi terhadap enkripsi pengguna.